Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggela Fauzi dan Clarissa Dilayuni. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas minggu 5 manajemen PPN atau PPNBM. Pengertian dasar hukum dan fungsi faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Dasar hukum faktur pajak yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. 2. Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 1. Faktur pajak digunakan untuk 4 hal berikut. 1. Sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP. 2. Untuk bukti pengkreditan uang pajak PPN atau mendebit PPh, yaitu pajak penghasilan dibayar di muka. 3. Bukti pungutan pajak atau PPN atau PPNBM setelah melakukan input BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Sedangkan bagi penerima, faktur pajak digunakan sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian barang atau jasa kena pajak. B. Bentuk, jenis, dan cara pengisian faktur. 1. Bentuk. Faktur pajak terdiri dari 4 bentuk atau format faktur pajak, di antaranya 1. Format faktur pajak standar. Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan. 1. Nama, alamat nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. 2. Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP atau JKP. 3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. 4. PPN yang dipungut. 5. PPNBM yang dipungut. 6. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. 7. Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. 2. Format faktur pajak sederhana. FP sederhana adalah faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut. 1. Dibuat dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP atau penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui. 3. Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapapun. 4. Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kwitansi, segikas, register, dan sejenisnya. 4. Minimal mencantumkan nama, alamat, dan NPWP si pembuat. Jenis dan kuantum BKP atau JKP, harga penyerahan tersebut PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan faktur pajak. 5. Dibuat rangkap 2 atau lembar dengan tertinggal berupa potongan atau bagian dari faktur pajak sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan atau penerima jasa seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis. 6. Kelemahan faktur pajak sederhana adalah pajak masuknya tidak dapat dikreditkan. 7. Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP atau JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran
diterima sebelum dilakukan penyerahan. 3. Format faktur pajak khusus. Faktur pajak khusus adalah format faktur pajak yang dibuat khusus untuk orang pribadi. 4. Format faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah jenis faktur pajak standar yang digunakan PKP ketika dalam satu bulan ada beberapa kali transaksi BKP atau JKP yang dilakukan dengan satu PKP. 2. Jenis. Menurut Venoza, faktur dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis-jenis faktur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Faktur biasa. Faktur biasa adalah faktur yang umum. Faktur umum yang digunakan dalam transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. 2. Faktur pro forma. Faktur pro forma adalah faktur yang bersifat sementara yang diberikan sebelum pedagang melakukan penyerahan barang secara keseluruhan. 3. Faktur konsuler. Faktur konsuler adalah faktur khusus dalam melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor impor. 3. Cara mengisi faktur pajak. 1. Kode dan nomor seri faktur pajak. 2. Pengusaha kena pajak atau PKP. 3. Pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak. 4. Nomor urut. 5. Nama barang kena pajak atau jasa kena pajak. 6. Harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin. 7. Pemotongan harga. 8. Uang muka yang telah diterima. 9. Dara pengenaan pajak. 10. PPN. 11. Pajak atas penjualan barang mewah. 12. Nama dan tanda tangan. C. Pembatalan dan pembetulan faktur pajak. Dalam pasal 8 ayat 4A, Dirjen Pajak per 17 PJ 2014 disebutkan tata cara pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan diatur. PKP harus telah melakukan registrasi ulang sebagai di tempat PKP terdaftar dan laporan perubahan hasil registrasi ulang atau verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan. Beberapa hal yang harus dilaporkan dalam pembetulan faktur pajak yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak per 24 PJP 2012 adalah yang pertama, kode nomor seri faktur pajak, identitas PKP, baik PKP penjual maupun PKP pembeli, rincian BKP atau JKP yang berisi nomor urut BKP atau JKP, nama, harga jual atau pengganti atau termin. 4. Jumlah harga jual atau pengganti. 5. Potongan harga. 6. Uang muka yang telah diterima. 7. PPN sama dengan 100% dikali DPP. 8. Pajak penjualan atas barang mewah. 9. Tempat dan tanggal faktur dibuat. 10. Nama dan tanda tangan PKP atau pegawai yang ditunjuk untuk menandatangani faktur pajak tersebut. 10. Menambah kolom valuta asing jika transaksi menggunakan falas. Syarat dan ketentuan pembatalan faktur pajak yang tertera dalam Per 24/PJ/2012 antara lain. Yang pertama, jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP atau JKP dan faktur pajak keluaran terlanjur diterbitkan, maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak keluar. Yang kedua, pembatalan faktur pajak keluar harus dilengkapi dengan bukti berupa dokumen yang membuktikan adanya pembatalan transaksi. Ketiga, faktur pajak yang dibatalkan harus disimpan sebagai arsip oleh PKP penjual. 4. PKP penjual yang membuat pembatalan faktur pajak keluaran harus mengirim surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatalkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat PKP dikukuhkan oleh EKPP tempat PKP pembeli dikukuhkan.
5. Jika PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom dasar pengenaan pajak PPN atau PPNBM. 6. Jika PKP penjual telah melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPNBM. 7. Jika faktur pajak keluaran telah dilaporkan oleh PKP, pembeli sebagai faktur pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan. Faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP selama 1 bulan. Faktur pajak gabungan dibuat dengan ketentuan paling lama pada akhir penyerahan JKP atau penyerahan JKP. Perbedaan faktur pajak gabungan dengan faktur pajak lain pada umumnya yaitu terletak pada penulisan yang memuat beberapa transaksi kepada satu pihak yang sama, serta harus diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP atau JKP sampai dengan tanggal terakhir dari masa pajak periode atau perluasan yang dibuat pajak gabungan. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.